Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu kali ini kita akan berdiskusi mengenai tentang metode pengendalian persediaan, metode kuantitatif pengambilan keputusan. Kelompok 2 yang beranggotakan Kifayatul Ahyar, Muhammad Yusril Hafid Nur Iza, Sobihatun Nada Rofifah, dan Pipit Nawasanga. Sebab-sebab apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama, pengertian dan fungsi pengendalian persediaan. Kedua, ordering cost. Tiga, holding cost. Empat, economic order quantity. Pada kali ini kita akan bahas tentang pengendalian persediaan. Dalam suatu perusahaan pasti terdapat yang namanya persediaan atau stok. Persediaan atau stok itu sendiri merupakan barang atau sumber daya yang disimpan di dalam gudang yang mana di kemudian hari oleh perusahaan untuk dijual ke konsumen. Pengendalian persediaan harus direncanakan secara optimal karena menyangkut masa depan atau menyangkut keuangan perusahaan itu sendiri di masa mendatang, serta perusahaan harus merencanakan kapan waktunya mengadakan pemesanan kembali. Pengendalian persediaan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu. Yang kedua, sebagai stok. Yang ketiga, permintaan musiman. Yang keempat, overload. Kita contohkan jajanan lebaran. Contoh jajanan lebaran. Jajanan lebaran memiliki masa kadaluarsa. Terus jika contoh lebaran terjadi bulan Agustus. Nah, kita nyetok dimulai Januari untuk jajanan lebaran. Kan nanti ini jajanan tadi bisa membusuk. Padahal jajanan lebaran itu permintaan musiman. Orang-orang membeli biasanya kebanyakan pada waktu lebaran doang. Selain lebaran, mungkin minat dari konsumen atau orang-orang pembeli sedikit. Terus jika mulai Januari menyetok, terus perusahaan membuat jajanan lebaran terus menerus mulai Januari sampai Agustus, tidak mempertimbangkan aspek jangka waktu dan kapasitas gudang, nantinya akan menjadi overload. Komponen-komponen biaya persediaan. Tujuan utama pengendalian persediaan adalah meminimumkan biaya operasional total perusahaan. Ada dua keputusan yang harus dirancang secara optimal. Yang pertama, berapa jumlah yang harus dipesan setiap kali pemesanan. Yang kedua, kapan pemesanan itu harus dilakukan. Dua titik ekstrim, memesan dalam jumlah yang sebesar-besarnya untuk meminimumkan ordering cost, dan memesan dalam jumlah yang sekecil-kecilnya untuk meminimumkan carrying cost. Komponen biaya persediaan yaitu ordering, holding atau carrying. Yang ketiga, short tag. Unsur-unsur biaya yang dapat digolongkan dalam persediaan sebagai berikut: ordering cost dan procurement cost. Biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan barang yang dimulai dari penempatan pemesanan hingga tersedianya barang tersebut. Cara membedakan ordering cost dan procurement cost adalah jika ordering cost barangnya jelas atau udah
Kalau ordering cost tidak bergantung pada jumlah barang yang dipesan, dan procurement cost tergantung pada jumlah barang yang dipesan. Biaya ini mencakup biaya-biaya antara lain biaya administrasi, penempatan vendor, biaya pemilihan vendor, biaya pengangkutan bongkar muat, biaya penerimaan dan pemeriksaan barang. Yang kedua adalah holding cost. Holding cost timbul karena perusahaan menyimpan persediaan. Unsur penting dalam holding cost adalah opportunity cost dan pada dana yang tertahan di dalam persediaan yang mungkin akan lebih baik menguntungkan bila ditanamkan atau digunakan untuk keperluan lain. Maksudnya alangkah baiknya operasional untuk holding cost dialihkan ke operasional yang lain atau ke kegiatan yang lain. Holding cost mencakup pada biaya sewa gedung gudang, biaya administrasi pergudangan, biaya gaji pelaksanaan gudang, biaya listrik, air dan telepon, biaya modal yang ditanamkan dalam persediaan, biaya asuransi, dan biaya kerusakan. Nah, kenapa kok kita alangkah lebih baiknya opportunity cost? Ya sebab ini, sebab biaya sewa gudang dan lain-lain tadi bisa kita alihkan operasionalnya ke kegiatan-kegiatan perusahaan yang lain. Pada slide selanjutnya akan membahas mengenai model economic order quantity. Di sini model persediaan atau inventory model yang paling sederhana mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, barang atau bahan mentah yang dipesan dan disimpan hanya satu macam. Yang kedua, kebutuhan atau permintaannya per periode yang diketahui. Yang C, barang atau bahan mentah yang dipesan segera dapat tersedia dan tidak ada back order. Pada set sebelumnya telah dijelaskan mengenai holding cost atau carrying cost. Nah, dalam model pengendalian persediaan ada berbagai macam biaya yang perlu diperhatikan saat mengevaluasi masalah persediaan. Biaya-biaya tersebut dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu ordering dan procurement cost, yang kedua holding cost, dan yang ketiga adalah shortage cost. Pada set ini saya akan menjelaskan mengenai shortage cost atau biaya shortage. Shortage cost timbul apabila ada permintaan terhadap barang yang kebetulan sedang tidak tersedia di gudang. Nah, maksudnya di sini ada seorang konsumen yang ingin membeli sebuah barang kepada perusahaan A. Nah, pada saat itu barang tersebut tidak tersedia di gudang perusahaan A tersebut. Nah, untuk barang-barang tertentu, pelanggan dapat diminta untuk menunda pembeliannya, atau dengan kata lain, pelanggan diminta untuk menunggu sampai barang yang diinginkan itu tersedia. Tetapi untuk kebutuhan barang sehari-hari, pelanggan tidak dapat diminta untuk menunggu barang tersebut tersedia atau diminta untuk black order. Dalam hal ini, perusahaan akan kehilangan langganan karena ia akan segera mencari barang yang dibutuhkan di perusahaan lain. Jadi misalkan konsumen ini membeli pada perusahaan A, barang di perusahaan A. Ternyata di barang yang diinginkan konsumen itu tidak tersedia di perusahaan A. Makanya si konsumen ini membeli barang yang dia inginkan di perusahaan B. Jadi dia akan berpindah ke perusahaan B untuk membeli barang yang dia inginkan. Maka akan berkurangnya goodwill pelanggan karena pesanannya terlambat dipenuhi atau bahkan tidak terpenuhi. Dalam mengevaluasi kebijaksanaan di bidang persediaan, biaya-biaya yang disebutkan di atas harus diperhatikan. Satu hal yang perlu diperhitungkan adalah biaya-biaya relevan atau relevant cost. Biaya relevan ini meliputi seluruh biaya yang timbul karena kebijaksanaan persediaan tersebut. Akibatnya beberapa biaya
perlu diabaikan. Misalkan contohnya adalah sewa gedung. Kenapa sewa gedung biaya perlu diabaikan? Karena sewa gedung diperlakukan sebagai unsur biaya overhead. Nah, sedangkan unsur biaya overhead ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan biaya persediaan. Pada slide selanjutnya akan membahas mengenai model economic order quantity. Di sini model persediaan atau inventory model yang paling sederhana mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, barang atau bahan mentah yang dipesan dan disimpan hanya satu macam. Yang kedua, kebutuhan atau permintaannya per periode yang diketahui. Yang C, barang atau bahan mentah yang dipesan segera dapat tersedia dan tidak ada back order. Nah, ini masih mengenai model economic order quantity. Di sini model persediaan yang sederhana memakai parameter berikut ini. K itu adalah order cost per pesanan, dan A adalah jumlah barang yang dibutuhkan dalam satu periode, misalkan 1 tahun. Jadi A itu jumlah barang yang dibutuhkan dalam satu periode, misalkan 1 tahun. Yang C itu adalah procurement cost per unit barang yang dipesan. Sedangkan H itu holding cost per satuan nilai persediaan. Dan T adalah waktu antara satu pemesanan dengan yang lainnya. Jadi tujuan model ini adalah untuk menentukan jumlah setiap kali pemesanan atau key sehingga total annual cost dapat diminimumkan. Nah, rumusnya total annual cost ini sendiri yaitu ordering cost ditambah dengan holding cost ditambah dengan procurement cost. Pada slide sebelumnya tadi membahas mengenai model persediaan yang sederhana memakai parameter. Nah, di slide ini juga masih membahas mengenai model economic order quantity. Nah, di sini ada grafis model persediaan yang sederhana. Ada tingkat persediaan, key, ada order points, dan periode waktu. Key di sini yaitu unit barang dipesan secara periodik. Dan order point merupakan siklus persediaan yang baru dimulai dan yang lama berakhir karena barang yang dipesan segera dapat tersedia. Setiap siklus persediaan mempunyai periode waktu atau T, dan T ini artinya setiap T hari atau mingguan atau bulanan dan lain-lain pemesanan kembali dilakukan tergantung pada key tadi adalah unit barang dipesan secara periodik, dan lamanya T sama dengan proporsi kebutuhan selama satu periode atau A yang dapat dipenuhi oleh key unit barang dipesan secara periodik tadi. Nah, dari situ kita mendapatkan rumus periode waktu atau T tadi. Q dibagi dengan A. Q tadi adalah unit barang dan A adalah jumlah barang yang dibutuhkan selama satu periode, misalkan 1 tahun, sehingga slope dapat dipakai sebagai dalam menyajikan tujuan secara matematis. Kita bisa memulai dengan komponen biaya yang pertama, yaitu adalah ordering cost. Ordering cost ini tergantung pada jumlah frekuensi pemesanan dalam satu periode, misalkan 1 tahun. Frekuensi pemesanan tergantung pula pada dua hal. Yang pertama adalah jumlah barang yang dibutuhkan selama 1 tahun atau A, dan jumlah setiap kali pemesanan atau Q, sehingga menghasilkan rumus frekuensi pemesanan yaitu A dibagi dengan Q. Dengan mengalihkan frekuensi pemesanan tadi yang A dibagi dengan Q dengan biaya setiap order yaitu K akan diperoleh annual ordering cost yaitu A dibagi dengan Q dikali dengan K. A tadi adalah jumlah barang yang dibutuhkan dalam satu periode, sedangkan yang Q tadi adalah unit barang. K.
Di slide selanjutnya ini kita akan membahas mengenai holding cost. Di sini holding cost ditentukan oleh jumlah barang yang disimpan dan lamanya barang itu disimpan. Jadi setiap harinya itu jumlah barang yang disimpan akan berkurang. Berarti bahwa lamanya penyimpanan barang-barang itu berbeda antara satu unit barang dengan unit barang yang lainnya. Maka perlu diperhatikan tingkat persediaan rata-rata, karena persediaan bergerak dari Q unit ke 0 unit dengan tingkat pengurangan yang konstan, maka persediaan rata-rata untuk setiap siklus adalah Q dibagi 2. Nah, untuk di slide ini ada kesalahan penulisan. Ini persediaan rata-rata yang benar adalah Q dibagi 2. Dan holding cost dihitung berdasarkan satuan nilai persediaan dan procurement cost atau C, sehingga menghasilkan annual holding cost sama dengan HC ini per unit barang. Jadi rumus annual holding cost adalah HC dikali Q per 2. Nah, untuk holding cost ini dapat pula dihitung dengan bantuan gambar yang sebelumnya tadi dijelaskan di slide sebelumnya pada grafis holding cost tadi. Karena grafik yang tadi itu berbentuk segitiga, maka holding cost dapat pula dihitung dengan luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, maka rumusnya menjadi setengah kali T kali Q. Nah, di slide sebelumnya tadi adalah mencari holding cost dengan bantuan gambar, dan gambar yang digunakan itu adalah segitiga. Maka dari itu holding cost dapat dihitung menggunakan luas segitiga, rumus dari luas segitiga, dan menghasilkan rumus setengah kali TQ. Nah, bila T tadi adalah Q dibagi A, maka luas segitiganya menjadi setengah dikali Q dibagi 2 dikali Q. Maka akan menghasilkan Q pangkat 2 dibagi 2A. Nah, bila holding cost per unit barang sama dengan HC, maka menghasilkan holding cost per siklusnya adalah HC dikali Q pangkat 2 dibagi 2A. Apabila A dibagi Q adalah jumlah siklus persediaan dalam 1 tahun, maka akan menghasilkan annual holding cost-nya sama dengan HC dikali Q pangkat 2 dibagi 2A dikali A per Q yang menghasilkan rumus HC dikali Q per 2. Procurement cost. Dalam satu periode, dibutuhkan A unit barang, sehingga annual procurement cost sama dengan AC. Dengan menggabungkan ketiga komponen biaya persediaan yang telah dihitung di atas, maka total annual cost sama dengan A atau jumlah barang setiap periode per jumlah setiap pemesanan dikali dengan ordering cost per pesanan ditambah holding cost per unit barang, quantity atau jumlah per 2 ditambah dengan AC. Tujuannya ialah untuk memilih nilai Q atau quantity atau jumlah setiap pemesanan yang mengandung semua biaya di atas serendah-rendahnya. Annual procurement cost dapat diabaikan karena biaya tersebut akan timbul tanpa tergantung pada frekuensi pemesanan. Karena itu, tujuan dari model persediaan menjadi meminimumkan TC atau Total Annual Relevant Cost sama dengan jumlah barang setiap periode per jumlah setiap pemesanan dikali dengan holding cost ditambah holding cost dikalikan dengan jumlah setiap pemesanan per 2, di mana total annual relevant cost adalah total biaya relevan atau total annual relevant cost. Mencari penyelesaian optimal atau optimal solutions. Pertamaan total relevant cost atau total biaya yang relevan merupakan sebuah ekspresi secara matematis
yang disebut dengan fungsi tujuan atau object function. Annual ordering cost mempunyai bentuk geometris yang hiperbola. Apabila dilihat kembali pembicaraan terdahulu, jelas bahwa setiap dilakukan pemesanan akan dipikul beban biaya sebesar K atau ordering cost tanpa memandang jumlah barang yang dipesan. Jadi, semakin kecil Q atau barang, berarti semakin sering barang yang dipesan, berarti semakin sering pemesanan dilakukan, dan makin besar pula biaya pemesanan yang akan dikeluarkan. Sebaliknya, jika Q atau jumlah barang yang dipesan setiap periode itu semakin besar, berarti semakin jarang pemesanan akan dilakukan, atau makin kecil juga annual ordering cost yang akan menjadi beban. Akibatnya, apabila digambarkan secara grafis, maka semakin besar quantity atau barangnya, maka menurun kurva ordering cost-nya. Annual holding cost digambarkan sebagai sebuah garis lurus. Garis ini dimulai dari titik Q sama dengan 0, di mana tingkat persediaan adalah 0. Semakin besar jumlah barang yang dipesan, maka semakin besar jumlah tingkat persediaannya. Pada total annual relevant cost minimum, order quantity yang optimal akan dinyatakan dengan Q bintang. Secara grafis, optimal solution ditemukan pada saat slope daripada kurva total annual relevant cost adalah 0 atau titik minimum. Secara matematis, Q bintang atau jumlah pesanan yang optimal dapat dihitung sebagai berikut. Kita turunkan persamaan total annual relevant cost, kemudian samakan dengan 0. Sesuai rumus yang di sini, di mana jumlah pesanan yang optimal atau Q bintang kadang-kadang disebut juga sebagai economic order quantity atau EOQ. Persamaan di atas disebut sebagai Wilson formula. Apabila jumlah barang telah ditentukan, waktu pemesanan kembali dapat dihitung dengan T bintang itu adalah total waktu optimum memesan barang, yaitu T bintang sama dengan Q bintang atau jumlah pesanan yang optimal per jumlah barang di setiap periode. Kebijaksanaan persediaan telah terpecahkan dengan diketahuinya beberapa dan kapan pemesanan harus dilakukan agar biaya yang ditanggung menjadi minimal. Besarnya annual relevant cost dapat dihitung dengan mengganti Q atau jumlah setiap pemesanan pada persamaan total annual relevant cost dengan nilai Q yang optimal. Titik pemesanan kembali dan persediaan pengamanan atau reorder point and safety stock. Diperlukan suatu tenggang waktu antara secara saat dilakukannya pemesanan dengan saat barang tersedia atau siap untuk dipakai, yang biasanya disebut dengan lead time. Apabila pemesanan kembali harus dilakukan dan agar barang yang dipesan datang tepat pada waktu saat dibutuhkan tersebut, itu disebut dengan titik pemesanan kembali atau reorder point. Reorder point ditentukan dengan memperhitungkan dua variabel, yaitu lead time atau L dan tingkat kebutuhan per hari atau U. Sejarah dasar reorder point merupakan hasil kali L atau lead time tadi dikalikan dengan kebutuhan per hari atau U, ditambah dengan sejumlah tertentu sebagai persediaan pengaman atau safety stock. Jadi dirumuskan reorder point sama dengan U atau tingkat kebutuhan per hari dikalikan dengan L atau lead time ditambah dengan safety stock. Misalnya safety stock itu tergantung pada kebijaksanaan manajemen masing-masing perusahaan. Misalnya ada yang 40% kebutuhan selama lead time, atau sebesar kebutuhan selama 2 minggu dan lain-lain. Model persediaan dengan backorder. Backorder merupakan pesanan untuk diambil kemudian. Adanya backorder dikarenakan toko menjual suatu barang meskipun sudah tidak ada persediaan lagi di gudang, atau persediaan di gudang itu 0. Ada dua siklus persediaan. Yang tahap 1 yaitu on hand inventory, yaitu barangnya ada, di persediaannya masih ada. Yang kedua itu tahap 2 yaitu on hand inventory 0, atau barang persediaannya 0, sehingga harus memesan
untuk dapat diambil beberapa waktu kemudian. Oke, di sini saya akan membahas tentang contoh-contoh penerapan dari model-model yang telah disebutkan atau dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang pertama adalah contoh soal penerapan model EOQ. Contohnya yaitu, sebuah toko menjual minuman soda mampu menjual 1000 krat setiap tahunnya dengan biaya sampai ke gudang Rp20 per krat. Setiap pesanan dikenakan biaya beban sebesar Rp100 untuk sewa truk. Nah, selama ini pesanan dilakukan setiap 3 minggu atau kurang lebih 20 hari sebanyak masing-masing 50 krat. Lalu, model kerja semua tertanam pada persediaan minuman soda. Nah, model ini pinjam dari bank dengan bunga 10% per tahun, asuransi barang dalam persediaan sebesar 5%, kemudian pajak atas barang dalam persediaan sebesar 5%. Kemudian perusahaan ingin menilai apakah kebijaksanaannya dalam hal ini sudah benar atau belum. Nah, pertama-tama kita menghitung holding cost-nya dulu, yaitu bunga pinjaman sebesar 10% ditambah asuransi barang dalam persediaan sebesar 5%, kemudian ditambah pajak atas barang dalam persediaan sebesar 5%, sehingga totalnya adalah 20%. Setelah itu kita merumuskan, yaitu seperti K sama dengan Rp100 per pesanan, yaitu beban sewa truk tadi. Kemudian A sama dengan 1000 per krat per tahun, itu adalah jumlah penjualan dalam setahun. Kemudian Q 50 krat, yaitu saat pemesanan setiap 3 minggu sekali itu. Kemudian H itu Rp 0,20 per dolar nilai minuman soda dalam persediaan yang tadi kita hitung itu adalah holding cost. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan menjawab, yaitu pertama, bila kebijaksanaan lama tetap dipergunakan, maka total annual relevant cost yang ditanggung adalah TC sama dengan A per Q dikali K ditambah HC Q per 2. Kemudian kita masukkan angka-angka yang telah tadi kita rumuskan. A kita masukkan 1000, Q kita masukkan 50, K kita masukkan 100, terus H kita masukkan 0,20, C kita masukkan 20, Q kita masukkan 50, dan per 2. Kemudian kita hitung. 1000 per 50 kali 100 sama dengan 20, 0,20 plus 20 dikali 50 per 2 sama dengan 100, kemudian kita totalkan yaitu 2.100 rupiah per tahun. Selanjutnya kita menghitung dengan rumus Wilson, formula Wilson, untuk mencari EOQ. Atau di sini kita akan menggunakan lambang Q bintang. Nah, Q bintang sama dengan akar dari 2AK per HC. Dari yang kita rumuskan tadi, kita masukkan lagi. 2 dikali 1000 dikali 100 dibagi 0,20 dikali 20, kemudian diakarkan. Hasilnya adalah 223,6 atau 224 krat. Kemudian kita menghitung jangka waktu optimal, yaitu kita lambangkan dengan T bintang. T bintang sama dengan Q bintang per A, lalu kita masukkan Q bintang ada 224, A adalah 1000. Kemudian kita hitung 224 dibagi 1000 sama dengan 0,224 tahun. Jika kita hitung adalah kurang lebih 52 hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas total annual relevant cost, yaitu TC sama dengan 1000
per 224 dikali 100 ditambah 0,20 dikali 20 dikali 224 per 2. Nah, TC yang ini kita hitung dari setelah kita mendapatkan Q bintang dan T bintang. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 446 tambah 448, yaitu 894,43. Nah, selanjutnya kita dapat mengambil kesimpulan nih. Kesimpulannya itu adalah bahwa kebijaksanaan yang diambil perusahaan itu yang pemesanannya setiap 20 hari selama ini adalah salah. Kenapa? Karena total annual relevant cost yang ditimbulkan lebih besar dari yang optimal. Nah, kenapa kok lebih besar? Karena total relevant cost yang timbul berdasar pemesanan setiap 20 hari itu sebesar 2.100 per tahun. Sedangkan jika dihitung dengan perhitungan optimal, jika dihitung dengan perhitungan optimal yang pemesanannya dilakukan setiap 52 hari sekali, hanya akan menanggung beban 894,43 per tahun. Selanjutnya adalah contoh soal reorder point. Kebutuhan barang per minggu yaitu 150 kg. Kemudian lead time berdasarkan pengamatan selama 3 minggu. Lalu safety stock ditetapkan sebesar 40% dari kebutuhan selama lead time. Maka di sini dapat kita rumuskan bahwa U sama dengan 150, L sama dengan 300, safety stock sama dengan 40% dari kebutuhan selama lead time. Nah, lalu kita hitung reorder point-nya. U kita masukkan 150, L kita masukkan 3, kemudian ditambah safety stock. Safety stock itu dari 40% dikali 100 kali 3, karena kebutuhan selama lead time. Kemudian kita hitung yaitu hasilnya 450 tambah 60, kemudian kita jumlahkan menjadi 510 kg. Nah, di sini dapat kita artikan bahwa pemesanan kembali perlu dilakukan apabila saat tingkat persediaan barang tersebut mencapai 510 kg. Selanjutnya kita hitung contoh soal 2 dalam penerapan reorder point, yaitu kebutuhan barang per minggu sebesar 150 kg, lead time berdasarkan pengamatan selama 3 minggu, safety stock ditetapkan sebesar kebutuhan selama 2 minggu. Maka dapat kita rumuskan bahwa U sama dengan 150 kg, kemudian L sama dengan 3, safety stock adalah kebutuhan selama 2 minggu. Nah, perhitungannya adalah U sama dengan 150, L sama dengan 3, safety stock adalah 2 kali 150. Maka kita dapat hitung yaitu 150 dikali 3 sama dengan 450, kemudian ditambah dari safety stock yaitu 2 kali 150 sebesar 300, sehingga kita dapat jumlahkan sebesar 750 kg. Artinya pemesanan kembali perlu dilakukan pada saat tingkat persediaan barang tersebut mencapai 750 kg. Oke, yang selanjutnya adalah contoh penerapan dari soal back order, yaitu minuman soda dianggap sebagai barang convenience. Pembeli akan memilih minuman soda lain apabila soda merek X tidak tersedia dalam toko tersebut. Lain halnya dengan bir brand. Pembeli akan setia menunggu atau bersedia menunggu sampai merek kesukaannya tersedia. Pembeli akan tetap memesan walaupun merek tersebut sedang tidak tersedia. Andai kata untuk itu toko dibebani 1 sen per kardus per hari sebagai hukuman karena ia tidak dapat memenuhi permintaan langganan, maka dalam setahun dapat kita hitung yaitu 1 sen sama dengan 0,01 rupiah. Sedangkan dalam setahun maka jadi Rp 3,65 rupiah.
Lalu kita rumuskan P sama dengan Rp 3,65 rupiah per kardus yang tadi kita hitung sebelumnya. Kemudian K kita masukkan Rp 100, A kita masukkan Rp 1000, C kita masukkan Rp 20, H kita masukkan 0,20. Nah, ini contoh soalnya masih tetap menyambung dengan contoh kasus sebelumnya ya, yang dari soal penerapan model EOQ. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menjawab. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, yaitu 2 kali 1000 kali 100 dibagi 0,20 dikali 20, kemudian kita akarkan, yaitu sebesar 223,606. Kemudian kita kalikan dengan 3,65 ditambah 0,20 kali 20 dibagi 3,65 kemudian diakarkan, yaitu hasilnya 1,448. Kemudian kita kalikan 223,606 dikali 1,448, yaitu 324 karat. Kemudian kita akan menghitung S-nya, yaitu 2 dikali 1000 dikali 100 dibagi 0,20 dikali 20. Kemudian diakarkan, yaitu hasilnya 223,606. Kemudian 3,65 dibagi 3,65 ditambah 0,20 dikali 20. Nah, kemudian diakarkan, hasilnya adalah 0,690. Sehingga 223,606 dikali 0,690 sama dengan 154 karat. Kemudian kita akan mencari T-nya. T-nya yaitu dengan 324 dibagi 1000. Maka hasilnya adalah 0,324 tahun atau dapat dihitung sebagai kurang lebih 118 hari. Nah, selanjutnya, ternyata apabila perusahaan tersebut mengizinkan adanya back order, maka kebijaksanaan persediaan yang optimal mencakup 320 karat yang dipesan setiap 118 hari. Di antara yang dipesan tersebut, hanya 154 karat yang disimpan sebagai persediaan. Selebihnya, Q kurangin S sama dengan 170 karat dipergunakan untuk memenuhi permintaan yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, sekarang kita akan menghitung total annual relevant cost dalam kebijaksanaan ini, yaitu TC sama dengan 1000 per 24 ditambah 100 ditambah 0,20 dikali 20 dikali 154 kuadrat dibagi 2 kali 324, kemudian ditambah dengan 365 dikali 170 kuadrat dibagi 2 kali 324, yaitu hasilnya adalah 617,82 rupiah per tahun. Nah, berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa angkanya lebih kecil daripada total annual relevant cost apabila back order tidak diizinkan, yaitu sebesar 894,43 rupiah. Sedangkan yang tadi jika back order diizinkan itu sebesar total relevant cost-nya akan sebesar 617,82 rupiah. Nah, hal ini disebabkan karena frekuensi pemesanan lebih jarang dalam setahun dan jumlah barang yang disimpan sebagai persediaan lebih kecil. Akibatnya, meskipun ada unsur shortage cost, total annual relevant cost akan lebih kecil karena ordering dan holding cost-nya juga lebih kecil. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.